Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak berangkat? Oke, kalau begitu hari ini berangkat semua ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bagaimana sikapnya ketika berdoa? Iya, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh yang pertama, siswa dapat mengetahui perkembangan tumbuhan baik secara alami maupun buatan. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan tumbuhan atau tanaman sesuai dengan perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya dulu. Apakah di antara kalian di rumahnya ada yang mempunyai tanaman? Tanaman apa itu, Ani? Iya, kata Ani di rumahnya mempunyai tanaman, Bu, yaitu tanaman pohon mangga katanya. Terus juga ada tanaman cocor bebek. Nah, yang lain, apakah ada yang menanam tanaman selain yang punyanya Ani? Ya, ternyata banyak sekali ya tanaman itu. Kalian juga pasti sudah tidak asing dengan tanaman-tanaman yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Baik, selanjutnya mari kita lihat gambar yang sudah Ibu tampilkan di sini. Itu di sini ada gambar apa saja? Iya, betul sekali. Di sini ada gambar perkembangbiakan pada tanaman mangga, tanaman jambu, dan juga tanaman cocor bebek. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dari secara generatif dan juga secara vegetatif. Nah, gimana sih Bu perbedaannya antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu? Jadi perbedaan perkembangan tumbuhan dari yang generatif dan yang vegetatif itu, kalau yang generatif itu perkembangbiakan tumbuhannya dimulai dari biji. Jadi biji itu yang ditanam, biji atau spora. Nah, sedangkan yang vegetatif itu yang ditanam itu bukan berupa biji, tetapi bisa berupa tunas, bisa berupa batang ataupun akar. Nah, itu sebagai awalan pembuka pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, langsung saja kita kegiatan inti pada pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terkait materi pada pagi hari ini, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan itu bisa berkembang biak secara alami dan buatan. Untuk menjawab pertanyaan Ibu yang Ibu berikan tadi, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yaitu karena di sini ada 25 anak, maka pas ya 5 kelompok itu, satu kelompoknya terdiri dari 5 anggota, di mana nanti Ibu akan membagi kalian LKPD, kemudian kalian mengisi sesuai dengan formatnya ya. Di situ ada misal ada gambar pisang, maka di situ ada ciri-ciri perkembangbiakannya dan bagaimana perkembangbiakannya. Kemudian Ibu juga meminta kalian untuk membuat peta konsep sederhana, yaitu di mana isinya itu ada nama tumbuhan,
terus bagaimana perkembangbiakannya, ciri-cirinya bagaimana, dan contoh tumbuhan lain yang berkembang biak sama seperti nama tumbuhan di atasnya ya. Sampai sini ada yang kurang dipahamin dari tugas yang Ibu berikan tadi? Baik, kalau sudah paham, mulai dari sekarang bisa mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Untuk sumber bacaannya itu bisa dari buku paket dan bisa dari buku-buku yang lainnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD dan 5 menit untuk membuat peta konsep sederhana. Oke, anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, di sini selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian masing-masing ya, dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, kalian telah menyelesaikan presentasinya, maka selanjutnya di sini Ibu akan menerangkan sedikit, memberi kesimpulan terkait tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu adalah suatu proses dalam menghasilkan keturunan dan tanaman baru dari tanaman induknya. Dan perkembangbiakan ini bisa terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa secara alami dan yang kedua itu bisa secara buatan. Nah, untuk ciri-ciri pertumbuhan atau perkembangbiakan alami dan buatan itu, kalau yang alami itu kan tidak memerlukan campur tangan manusia. Kalau yang buatan itu memerlukan campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Nah, baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai ya. Di sini Ibu ingin bertanya kembali dulu untuk mengulas materi yang sudah dipelajarin tadi ya. Di sini ada yang masih ingat nggak kita tadi belajar tentang apa? Betul sekali. Tadi kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu kan baik ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif. Nah, bagaimana sih perbedaan antara keduanya? Siapa yang ingin menjawab? Oke, baik, terima kasih Andi. Nah, kata Andi tadi perkembangbiakan secara generatif itu bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Terjadi secara alami ketika biji itu langsung jatuh ke tanah. Nah, jika secara buatannya itu melalui penyerbukan atau penanaman biji yang dipilih. Nah, untuk vegetatif itu bisa juga secara alami maupun buatan, yaitu ketika secara alami maka bisa melalui tunas atau akar yang tumbuh secara alami sendiri. Nah, kalau yang buatan itu melalui cangkok, stik, dan kultur jaringan maupun sebagainya. Anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini.